Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, bukan cuma COVID-19, tapi sejumlah negara kini dihadapkan pada ancaman bencana mematikan lainnya. Ialah gelombang panas yang melanda benua Asia hingga Eropa dan mengakibatkan sejumlah negara harus merasakan efeknya. Mulai dari kekeringan hingga penyakit yang diderita oleh warganya. Namun apakah suhu panas di Indonesia ini sama halnya dengan gelombang panas di belahan dunia lain? Kita akan ulas lengkapnya dalam fact check kita kali ini. Nah, sebelum kita membahas jauh tentang ancaman suhu panas hingga gelombang panas atau heat wave, saya ajak Anda terlebih dahulu untuk mengenal apa maksud dari heat wave. Heat wave adalah periode suhu panas yang tidak biasa. Suhu panasnya maksud kami berlangsung minimal 5 hari hingga 1 minggu atau lebih dari itu. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah kelembapan udara ini sangat tinggi akibat dari heat wave. Yang terakhir adalah suhu maksimum harian ini melebihi ambang batas statistik. Misalnya suhu di Indonesia rata-ratanya 34. Namun jika berada di angka 37 ke atas atau bahkan hingga 40, maka Indonesia bisa dikategorikan sebagai atau tengah mengalami gelombang panas atau heat wave ini sendiri. Apa kemudian penyebabnya? Penyebabnya adalah sistem tekanan atmosfer ini sangat tinggi di langit. Kemudian yang kedua adalah tekanan tinggi menciptakan pergerakan udara dari atmosfer bagian atas yang kemudian mengakibatkan termampatkannya dan suhu ini meningkat di permukaan bumi. Namun jika kita kategorikan apakah Indonesia sudah masuk ke dalam golongan gelombang panas, nanti kita jawab di belakang, namun kita akan jelaskan juga tentang gelombang panas yang berbahaya ini kini melanda beberapa wilayah dunia, baik di benua Asia, kemudian ada di Eropa hingga di Amerika. Nah, akibatnya tak sedikit warga yang terjebak dengan suhu panas yang melonjak ini. Di benua Asia kami ambil beberapa contoh negara seperti India, kemudian ada Jepang, Arab Saudi hingga yang teranyar adalah China. Di Asia ini berlangsung sekitar bulan Mei hingga Juli 2022. India ini paling pertama mengalami heat wave atau tepatnya pada bulan Mei lalu. Suhu rata-rata di India ini tepatnya ada sekitar 49 derajat Celcius. Kemudian di Jepang, di Tiongkok dan juga di Arab Saudi ini mengalami variasi untuk suhu udaranya sekitar 35 sampai 40 derajat Celcius. Tadi jika dikatakan oleh rekan kami yang juga sudah menyampaikan informasi langsung dari Jepang bahwa sempat terjadi suhu udara yang cukup tinggi di sana, yaitu mencapai 40 derajat Celcius. Lalu bagaimana dengan di Eropa? Ternyata di bulan Juli 2022 Eropa juga mengalami gelombang panas atau heat wave di Spanyol, Portugal dan juga Perancis yang kemudian melaporkan suhu rata-ratanya sekitar 35 sampai 47 derajat Celcius. Di Spanyol ini suhu rata-ratanya sekitar 39, kemudian di Perancis juga para wisatawan ini diminta untuk waspada karena kemungkinan besar akan meningkat mencapai 42 derajat Celcius pada hari Sabtu besok. Lalu kita lihat lagi bergeser ke Amerika. Di Amerika ini juga mengalami gelombang panas. Di sana tepatnya ada di Texas, Colorado, Oklahoma dan juga ada di Arkansas. Ini suhu rata-rata hariannya adalah sebesar 42,2 derajat Celcius. Padahal jika musim panas di Amerika Serikat rata-rata normalnya adalah sekitar 35 derajat Celcius saja. Jadi angka ini sudah melebihi dari rata-rata musim panas di benua Amerika, tepatnya di Amerika Serikat. Nah, sama halnya dengan bencana alam maupun non-alam seperti COVID-19, gelombang panas juga bisa merenggut nyawa manusia. Sejumlah negara bahkan melaporkan kasus kematian akibat dari gelombang panas ini. Kita lihat datanya di sini kami sudah kumpulkan dari sejumlah negara yang melaporkan adanya gelombang panas, juga mencatatkan adanya korban jiwa dan juga korban harus menerima perawatan. Data yang kami kumpulkan di sini bisa dilihat, kami tampilkan terlebih dahulu. Ada beberapa negara yang melaporkan, diantaranya India, sekitar 36 orang dikabarkan meninggal dunia akibat dari suhu panas sebesar 49 derajat Celcius. Kemudian di Jepang ada 17 orang meninggal dunia dan juga yang dirawat bahkan sepanjang bulan Juni hingga bulan ini maksud kami terakhir saat ini adalah sekitar 15.000. Data ini kami himpun dari sejumlah sumber. Kemudian di China sendiri, datanya ada sekitar 1 orang meninggal dunia dan yang dirawat saat ini sekitar 24 orang. Karena suhu udara di China saat ini sudah masuk musim panas adalah berkisar antara 37 derajat Celcius.
Lalu bagaimana dengan suhu panas di Indonesia? Apakah masuk dalam kategori gelombang panas? Nah, untuk menjawabnya kita lihat dulu parameter iklim di bulan Juli 2022. Ini parameter iklim Indonesia di bulan Juli 2022. Di sini kita lihat suhu minimum terendah ternyata ada di Jaya Wijaya, tepatnya di Papua, yaitu sebesar 12,4%, maksud kami 12,4 derajat Celcius. Kemudian untuk suhu maksimum tertinggi adalah 30 derajat Celcius. Ini ada di Medan, Sumatera Utara. Kemudian curah hujan harian tertingginya, ini data 9 Juli 2022, yaitu sebesar 392 mm per harinya. Ini ada di Maluku Tengah tepatnya. Lalu kita lihat kelembapan terendahnya ada di sekitar 38% di Semarang, Jawa Tengah, data yang kami himpun. Lalu kecepatan angin harian tertinggi ini di tanggal 4 Juli 2022 dicatatkan 74,1 km per jam. Itu tepatnya di Bengkulu. Data ini dihimpun oleh BMKG. Nah, sementara itu berdasarkan hasil pantauan suhu udara Indonesia, beberapa dekade terakhir ternyata Pulau Sumatera bagian timur, Jawa bagian utara, Kalimantan, Sulawesi bagian utara mengalami kenaikan 0,3 derajat Celcius per dekadenya. Ini perlu menjadi perhatian tentunya. Nah, pada dasarnya hampir setengah dari wilayah Indonesia memang telah masuk musim kemarau, tepatnya 45,9%. Di mana saja wilayah-wilayah yang sudah masuk musim kemarau, ternyata sebagian besar dari Pulau Sumatera ini sudah masuk musim kemarau. Dari mulai Aceh hingga ke Lampung, ini beberapa wilayahnya sudah masuk musim kemarau. Kita beralih kemudian ke Pulau Jawa, ini juga hampir merata sudah masuk musim kemarau. Di Sulawesi juga sebagian besar sudah masuk musim kemarau. Untuk sebagian Kalimantan ini masih belum merata ke musim kemarau di sana. Lalu kita bergeser lagi ke daerah Nusa Tenggara hingga Papua. Ini ternyata sudah masuk dari periode musim kemarau. Suhu rata-ratanya bagaimana? Ada sekitar 33,8 derajat Celcius. Kemudian untuk suhu normalnya sekitar 34,32 derajat Celcius. Dan yang tertinggi tercatat 37 derajat Celcius. Ini ada di Sumatera Utara, tepatnya di Kota Medan. Nah, seperti yang sudah saya ungkap sebelumnya di awal, ancaman suhu panas juga tidak bisa disepelekan karena ada sejumlah penyakit yang bisa menyerang manusia akibat dari suhu panas. Begitu juga dampak yang ditimbulkan terhadap alam. Apa saja dampak dari penyakit dari suhu panas ini? Ternyata cukup banyak, ada diare, ada tifus, ada juga disentri, kemudian kolera, dehidrasi, juga heat stroke yang harus diperhatikan oleh masyarakat, terutama yang kerap melakukan aktivitas di luar ruangan. Lalu apa dampak pada alam? Tentunya kekeringan akan terjadi jika kemarau berkepanjangan terus melanda wilayah negara tersebut. Kemudian ada kebakaran hutan dan lahan. Dari karhutla sendiri saja sudah ada juga penyakit yang bisa menyerang masyarakat seperti ISPA. Sesak napas ini juga menjadi permasalahan yang kerap terjadi jika suatu daerah mengalami karhutla. Perlu menjadi perhatian dari pemerintah Indonesia tentunya. Nah, tanda-tanda dari suhu bumi yang terus bertambah panas sebenarnya sudah jelas terlihat. Nah, tanda ini juga kita kenal sebagai pemanasan global. Bukti itu nyata seperti musim kemarau yang berkepanjangan. Lalu apalagi dampak dari pemanasan global di dunia? Musim kemarau berkepanjangan kemudian berakibat pada berkurangnya sumber air bersih yang bisa diakses oleh warga. Kemudian adanya peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub. Yang keempat, bisa kita lihat juga curah hujan lebih tinggi atau anomali cuaca akan terjadi. Cuaca ekstrim mulai dari panas yang begitu terik, tiba-tiba hujan yang sangat lebat, perlu menjadi perhatian. Kemudian yang terakhir adalah terjadinya bencana alam angin puting beliung. Ini juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab dari dampak pemanasan global. Nah, suhu panas di bumi saat ini tidak terlepas dari ulah manusia yang mulai tidak menjaga dan juga merawat bumi kita. Tapi kita bisa bilang bahwa ini belum terlambat untuk mengubah perilaku kita agar kelak bumi ini masih bisa kembali bersahabat dengan kita. Nah, untuk sementara saya kembalikan ke Reno. Baik, terima kasih rekan Livia Ramadanti untuk paparan komprehensif Anda.